Polisi militer olah TKP puluhan oknum TNI diduga serang warga. Polisi militer, PM, melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi penyerangan puluhan pria berambut cepak berbadan tegap yang terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pantauan di lokasi, sekitar belasan personel TNI dari Satuan Polisi Militer, POM, memeriksa, mencatat satu persatu sisa-sisa kejadian. Mereka juga memasang garis polisi di beberapa titik dan menandainya dengan cat semprot berwarna putih di pinggir jalan besar Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, personel PM juga memeriksa sejumlah saksi mata kejadian dari rumah ke rumah. Sekitar 50 meter dari lokasi, warga berkumpul di rumah duka warga berinisial RB, yang diduga tewas akibat dihajar rombongan pelaku. Sedangkan jenazah korban masih berada di RS Bayangkara TK2 Medan untuk diautopsi. Suasana di rumah duka sempat memanas karena warga tak terima adanya penyerangan yang diduga dilakukan personel TNI. Ini pembantaian, kami tidak terima. Teriak warga bertubuh gempal, rambut dikuncir. Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Sebelumnya, puluhan pria berambut cepak, berbadan tegap dikabarkan menyerang ke pemukiman warga di Desa Selamat, Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat tanggal 8 November malam. Akibatnya, satu orang warga yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini. Namun, informasi yang beredar, awalnya ada seseorang personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2/105 Kilap Sumagan yang cekcok dengan warga. Kemudian, rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke permukiman masyarakat. Informasi yang didapat, suasana Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi sangat mencekam di lokasi hingga membuat warga takut keluar rumah. Puluhan pria berambut cepak membabi buta mendatangi pemukiman, menyerang hingga menyiksa warga tanpa ampun. Mobil ambulans pun lalu lalang mengevakuasi warga yang diduga diserang kelompok pemuda ini hingga berdarah-darah. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Sibiru-Biru Ibda Nathan Simatupang membenarkan adanya penyerangan ini. Ia memastikan korban jiwa sebanyak satu orang yang saat ini sudah dibawa ke RS Bayangkara TK2 Medan untuk autopsi. Yang meninggal satu orang dan yang luka gak tahu jumlahnya, ungkapnya. Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Sampai saat ini polisi pun belum mengetahui pasti siapa yang menyerang warga, apakah anggota TNI atau bukan. Sama halnya dengan permasalahan pemicu, polisi belum bisa memastikan. Belum tahu siapa yang menyerang. Masalahnya pun belum tahu karena apa. Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8/11 malam. Akibat pembantaian tersebut, 10 korban mengalami luka-luka dan 1 warga meninggal dunia. Komandan TNI setempat mengaku bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Arem Herman Santoso, akhirnya muncul setelah sejumlah anak buahnya diduga membantai warga sipil di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ia muncul dan menemui ratusan warga yang menggeruduk Batalion Armet sambil membawa mayat Raden Barus, 60 tahun, korban tewas diduga ulah anak buahnya. Naik, lalu berdiri ke atas truk pengangkut personel. Letkol Arem Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Arem Herman Santoso, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diketahui, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet.
2/105 Kilap Sumagan. Mereka membawa mayat Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI dengan kondisi kepala luka dan perut diduga kena tusuk senjata tajam. Pantauan di lokasi. Awalnya warga berkumpul di rumah duka korban di Dusun 4, Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang sejak pagi menunggu jenazah korban tiba usai diautopsi. Setibanya mobil ambulans, warga langsung bergerak beramai-ramai membawa mobil ambulan berisi mayat korban ke Batalion Artileri Medan, Armet. 2/105 Kilap Sumagan yang berjarak sekitar 2 km. Mobil ambulan dikemudikan sopir dan diisi keluarga melaju pelan-pelan, diikuti warga yang berjalan kaki, juga menaiki sepeda motor dari belakang. Sambil berjalan menuju Armet, warga terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena mereka sempat dihalang-halangi personel TNI berseragam lengkap hingga mobil ambulan mogok. Kurang lebih 200 meter sebelum tiba di gerbang Batalion Armet, 2 truk pengangkut personel TNI keluar dari batalion dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak masyarakat. Diduga, mobil ini akan menghalau masyarakat yang semakin dekat ke batalion karena dikabarkan Pangdam I Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan berada di dalam. Namun 2 truk tadi memutar balik dan menutup jalan kurang lebih 50 meter dari gerbang batalion untuk menghalau massa masuk. Setibanya di depan Armet situasi sempat memanas karena warga berusaha masuk ke dalam menemui petinggi batalion. Salah satu warga, Herna, mengatakan Raden Barus merupakan korban kekejaman personel TNI. Ia menyebut, aparat negara itu beramai-ramai membantai pria 60 tahun tanpa belas kasih. Kedatangan mereka ke batalion menuntut keadilan tewasnya Raden Barus diduga akibat digebuki dan ditusuk. Kesini nuntut keadilan. Dia pelindung kenapa dia pembunuh, kata Herna, dijumpai di depan Batalion Artileri Medan, Armet. 2/105 Kilap Sumagan, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Ada belasan korban luka, tapi dikabarkan hanya 7 orang yang luka parah. Dari 7 orang itu, 1 diantaranya tangannya hampir putus akibat ditebas. Diperkirakan Herna, saat kejadian Jumat malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu dini hari ada 100 lebih personel TNI berseragam preman dan berseragam lengkap menyerbu kampungnya. Mereka datang membantai warga tak peduli muda, tua maupun orang yang melintas. Rata-rata 1 kompi, 2 kali orang ini datang. Pertama ada 100 orang, baru kedua kalinya 1 kompi orang ini datang, ungkapnya. Kami gak tahu masalahnya apa, gak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung Sibiru-Biru ini kami tidak bermusuhan dengan Armet, katanya. Atas kejadian ini, warga Kecamatan Sibiru-Biru meminta Pangdam I Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengungkap siapa saja pelakunya dan memecat mereka dari TNI. Itu kan pemburu bukan pelindung. Pecat saja.